pengacara Ki. Ini Pak Yo, perusahaan Pak Yo. Itu yang buat sepatu putih loh, super hebat, aku bilangnya. Nah, sepatu putih mereka itu pakai bahan yang bagus banget. Semoga sukses. Semoga sukses. Pengacara Ki sudah kembali. Apa yang kamu lakukan? Aku lagi menyirami pohon uang loh. Memakai air panas? Tidak panas kok. Aku sudah dinginkan dulu sebelum menyiram. Ada yang salah ya? Nona Jiang, saya sangat penasaran. Orang sepertimu yang otak kosong tapi badan kuat, selama bertahun-tahun ini, bagaimana caramu bisa bertahan hidup sampai sekarang? Bekas tidak bisa digantikan, fotokopi dan tindak tidak mengerti, semuanya berantakan. Ruang tamu dan kantor pun kamu tidak bisa bedakan. Apa kamu tidak pernah berpikir? Untuk meningkatkan skillmu agar bisa bertahan hidup? Hei, tapi dari kecil aku tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal ini loh. Semua orang bilang padaku, cuma perlu senyum dan tetap cantik saja sudah cukup. Hari ini dari pagi sampai malam aku senyum seharian penuh. Wajahku sampai kaku, masih kena marah sama kamu. Lagi pula kalau aku tidak bisa, kan kamu bisa ajarin aku? Kenapa harus menyerang secara pribadi? Mengumpat orang lain. Tapi yang aku butuhkan adalah resepsionis yang bisa meningkatkan efisiensi kerjaku. Bukan selebriti yang hanya bisa cari masalah. Dan menurunkan efisiensi kerjaku. Kiu, jangan keterlaluannya. Aku kasih tahu. Jangan karena aku pernah suka sama kamu waktu SMA, pernah mengaku padamu. Lalu kamu bisa bertindak semaunya. Kamu pernah mengaku padaku. Gimana Kaki? Untuk terima kasih sudah menolak pengakuan cintaku. Hadiah balasannya memuaskan enggak? Kaki ingat ya, cewek cantik itu pendendam. Aku ingat, kamu yang kasih tambahan di kopiku. Sampai ujian akhir aku bolak-balik ke toilet, bikin aku dapat peringkat terburuk seumur hidup. Betul kan? Nggak tahu kamu ngomong apa. Lagian, kopinya itu kamu sendiri yang habisin semua. Masa nyalahin aku? Kok dia ingat kejadian itu ya? Kamu bilang itu kopi buatan tanganmu sendiri. Meski itu racun, aku juga akan habiskan. Nih, undangan makan malam amal selebriti. Pengalaman hidup sebagai ratu peringkat view ini udah selesai. Kalau mau ketemu aku lagi, cari di TV aja. Dah ya. Kakek, aku ingat, kamu mau ngadain lelang amal selebriti ya? Dasar bocah, kan katanya nggak mau ikut. Sampai kakek harus datang sendiri. Aku ubah pikiran. Beneran? Mending sekarang aja. Gimana kalau upacara penerimaan jabatanmu? Lupakan deh. Gak ikut juga gak apa-apa. Wei, kamu yakin lukisan ibumu dilelang malam ini? Skandalmu di internet udah meledak. Tolong jangan cari masalah lagi. Ah, Kak Luo. Tenang aja, aku bakal low profile, nggak cari masalah. Kak Yo Wei. Maaf ya Kak Yo Wei, aku nggak sengaja. Tangan kecepetan. Tapi Kak Yo Wei, kamu kan pemimpin di dunia aturan terselubung, di depan umum gini. Main basah-basahan juga nggak masalah kan? Aduh. Maaf, tanganku juga kecepetan. Tapi Nonasan, di depan umum gini. Main-main sedikit krim. Seharusnya sudah akrab ya? Jiang Yo Wei, kamu gila. Sanyao, ingat statusmu apa? Berteriak-teriak sama siapa? Dengar-dengar kamu melanggar kontrak, perusahaan denda kamu 352 juta. Mau hidup gimana nanti? Gak usah khawatir, aku sudah cari pengacara. Oh iya.
dengar-dengar kakak Yowei baru ganti haluannya? Jadi apa sekarang? Jadi resepsionis? Masih ada duit gak? Gak ada duit, pinjemin dong. Aduh, orang kaya kayak Nona San. Malam ini gimana? Bisa donasi 1 miliar kan? 1 miliar. Kamu calon debitur nakal, beraninya ngomong gede. Aku mau ngomong sama bosmu, biar dia pecat kamu. Mau ngomong apa sama aku? Ini yang kamu bilang, pesta amal selebriti? Jiang Yowei di firma hukum. Sangat sopan dan beretika dalam melayani. Entah kenapa cuma sama kamu, kurang ramah. Pasti Nona San yang salah, minta maaf dong. Aku? Dia siram aku, malah aku yang minta maaf? Mana ada logika kayak gitu di dunia ini? Kalau Nona San punya bukti dan alasan, kita juga bisa buat laporan polisi. Perkenalkan diri. Pengacara Kiyu dari Zhao Law Firm. Juga pengacara pribadi Jiang Yowei. Jangan nangis, aku yang urus. Kamu bos baru Jiang Yowei. Aku nasihatin, jangan cari masalah. Tapi aku lupa, dengan keahlian kakak Yowei diranjang. Pastinya. Kamu juga pengikut setianya ya? Makan tai gak bersih mulut ya? Dulu juga fitnah aku. Video aturan terselubung dan perundungan, juga kamu yang unggah kan? Fitnah. Fitnah. Kakak Yowei, ngomong gini harus ada buktinya. Tapi kata pepatah, kalau gak mau orang tahu. Kecuali si Jalang hilang. Kamu? Semua ucapan Nona San, sudah aku rekam buat bukti. Ketemu di pengadilan. Kalian? Asistenku mana? Cepat ke sini, rapikan bajuku. Kalau gak salah lihat, itu kayaknya putra mahkota keluarga Kiyu. Kok kamu bisa di sini? Oh, ada klien janji ketemu di sini buat bahas urusan. Oh begitu ya. Kalau begitu kamu cepetan pergi sibuk. Aku masih harus ke acara lelang. Dadah. Jangan sembarangan lari, kalau sudah selesai aku bisa jemput kamu. Jemput aku? Jemput aku buat apa? Aku datang naik mobil, nebeng aja. Biarkan aku dapat untung dikit dong. Oho. Wah hemat sekali ya. Ya udah deh. Nunggu kamu jemput, Paki. Loh, ini kan Kak Yowei. Kenapa kamu sendirian aja? Duduk di pojokan kecil gitu? Oh iya lupa, kamu kan udah gak punya duit. Gak punya duit gampang, kebetulan abang kenal beberapa bos, lihat nih. Aku kenalin 2 orang buat kamu. Gak usah. Jorok. Selamat datang di tempat acara lelang kami. Silakan para tamu mengambil tempat duduk. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir hari ini, serta beberapa tamu misterius di lantai 2, yang telah datang ke tempat lelang kami. Selanjutnya, barang lelang pertama akan muncul. Gelang dewa kekayaan Gyeoktop dari dinasti Qing, harga buka 300.000. Perhatikan barang lelang yang disukai Jiang Yowei. Yang dia suka, beli semua. Siap. 800.000. Masih ada yang mau naik? 800.000 sekali. Maka barang ini menjadi milik Tuan Huang. 6 selanjutnya, barang lelang kedua, Lukatan Chunlan. Ternyata benar karya terakhir Mama. Lukatan Chunlan ini, karya terakhir pelukis wanita rakyat. Harga buka 100.000, setiap kenaikan 50.000. 1 juta. Barang kayak gini dipanggil 1 juta, harga buka cuma 100.000. Dia langsung kasih 1 juta.
Tapi cuma pelukis kecil yang gak terkenal. Iya, orang bodoh banyak duit. 2 juta. 3,5 juta. 4 juta. Properti terakhirku cuma bisa digadaikan 5 juta. Kalau naik lagi cuma bisa minjem. Gimana? Wah Kak Yowei, kenapa gak lanjut naik? Jangan-jangan karena kamu gak punya duit? Gimana kalau gini? Aku minjemin kamu dikit. Gak usah. Aku emang gak sanggup beli lukisan ini. Uangnya cuma cukup buat beli buku pelajaran beberapa kelas. Tapi berkat kalian, ratusan anak-anak sudah punya gedung sekolah baru. 10 juta. 10 juta, segitu berharganya? Bagaimana orang lain bisa menawar? Wah, sangat dermawannya. Langsung tawarkan. Suara ini. Kiyu, Tuan Huang, 15 juta, 20 juta. 30 juta. Barang ini segitu berharganya? Ditawar setinggi itu? 35 juta, 40 juta. sudah naik jadi 40 juta. 50 juta. Harganya sudah naik setinggi ini. Apa ini sepadan? Sudah di atas puluhan juta. Sudahlah. naikkan lagi, Tuan Huang. Tunjukkan kemampuanmu. Pakai uang. Hancurkan lawanmu. Kamu? Tuan Huang, kamu adalah keluarga besar di Haicheng. Putra keluarga nomor 2. Aku percaya kemampuanmu. Pergi. Kamu tidak bercermin dulu, lihat wajahmu sendiri. Kamu pantas aku habiskan puluhan juta? Pikir aku orang bodoh? Tuan Huang, jangan pergi. Jiang Yue, berdasarkan apa kamu menertawakanku? Acara amal sudah berlangsung lama. Kamu pernah menawar satu barang pun? 50 juta, pertama. Laku? Selamat kepada orang misterius, berhasil mendapatkan lukisan Chunlan. Orang yang baru saja membeli lukisan ibuku. Benarkah dia? Jiang Yue menyebut dirinya aktris papan atas. Malam amal, kamu tidak mengeluarkan 1 sen pun. Ternyata, kamu juga benar-benar tidak punya uang. Kamu jangan bicara lagi. Di sini kamu yang paling berisik. Sekarang, saya umumkan, untuk lelang amal kali ini. Penyumbang dana teratas 3 adalah peringkat ketiga. Sutradara Chen, 29.800.000. Peringkat kedua, 31 juta. Peringkat pertama. Nona Jiang Yue, Apa? Jiang Yue? 50 juta? Apa? Bagaimana bisa dia yang membelinya? Siapa sebenarnya? Tadi dia tidak mengangkat tangan? Uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas tidak membeli satu lukisan pun. Orang misterius, Qiu, Tuan Qi, adalah untuk Nona Jiang. Membeli lukisan Chunlan. Seluruh dananya dicatat atas nama Nona Jiang. Pasti Tuan Qi. Dia tidak tahu. Wajah asli Jiang Yue. Dia jahat, cuma mengandalkan wajahnya. Menggoda investor untuk naik pangkat. Nona San, sekarang Anda lebih mirip ular berbisa. Kamu? Tamu misterius itu ternyata Tuan Qi. Ternyata bos di belakangnya adalah keluarga Qi. Iya, lihat. Ternyata. Bukan Jiang Yue tidak punya backing. Tapi backing Jiang Yue. Kalian, sama sekali tak bisa dilawan. Diam. Kalau begitu, para pelamar Nona San. Mungkin semua bos kamu ya? Kamu? Saya penggemar film Nona Jiang. Hanya itu saja. Tuan Qi, lukisan Anda. Terima kasih. Nona Jiang serius dengan setiap perannya. Sangat mengesankan. Aktris profesional seperti dia tidak pantas difitnah. Pura-pura suci.
Dia jelas orangnya suka main belakang. Nona San, bulan lalu syuting, Anda izin 27 hari. Untuk menemani bos liburan, jadwalnya. Perlu saya proyeksikan di sini? Apa? Aku tadinya mau memilihnya. Sebagai pemeran utama kedua film baruku, aktris. Berakhlak buruk seperti dia, saya ajak rekan sejawat. Jauhi dia saja. Bukan. Sutradara Chen sudah bilang begitu, pasti kami akan pertimbangkan akhlak rekan main. Kamu? Aku tidak. Iya, akhlak itu penting. Sebelumnya citranya bagus. Tak disangka, heboh ya Nona San. Bisa ceritakan, sebenarnya kamu punya berapa bos sih? Kalau kamu difitnah, bisa langsung bilang. Netizen, pasti bantu kamu. Diam. Lihat. Malu kan? Lihat situasi ini. Jangan syuting lagi. Berisik. Jangan syuting. Matikan. Aku takkan biarkan kalian. Syuting. Tak disangka dia orang seperti itu. Halo, Bos Xiao. Jiang Youwei menghancurkan. Citraku, si Huang juga kabur. Tenang, Jiang Youwei memanfaatkan kedekatan untuk menggoda Qiyu. Kamu juga bisa kok. Besok, aku atur kasus pelecehan untukmu. Biar kamu viral. Suruh Qiyu jadi klienmu. Ingat pakai baju potongan rendah. Baik, Bos Xiao. Aku pasti rebut Mas Qi. San Yao ini pasti kerjasama dengan Xiao Xinji. Sengaja cari gara-gara. Yang penting sekarang cari bukti. Buktikan kamu difitnah. Lalu bikin kamu comeback dengan gemilang. Malam ini, makasih ya. Aku nggak tahu. Kamu ternyata anak bos Brookie. Aku kira. Setelah berjuang lama, aku pikir berdiri di puncak. Bisa sejajar denganmu. Aku juga baru-baru ini dipanggil balik. Waktu kecil, bapak brengsek selingkuh, punya anak haram. Ibu bawa aku kabur. Beberapa bulan lalu, selingkuhan dan bapak kecelakaan. Kakek tahu anak haramnya. Ternyata bukan cucu kandung, baru panggil aku pulang. Oh, kamu pernah ketemu adik palsu itu? Nggak perlu. Tapi kamu, kayaknya susah balik jadi ratu sinetron. Besok, masuk kerja nggak? Pengen gigit deh. Aku tanya nih. Lihat apa? Fokus nyetir. Nyetir. Maaf ya, bos. Dulu salahku. Kali ini, aku bakal tunjukkan yang terbaik. Biar kamu gak bikin masalah lagi, mulai hari ini. Kamu jadi asisten pribadiku. Aku. Baik, bos. Aku nggak bakal mengecewakan. Selain itu, bolos sehari, potong 500. Oke. Sama, kacamata ini nggak cocok buatmu. Sok hebat aja. Nanti aku bangkit lagi. Pengacara Qi, Nona San mau kami tangani kasusnya. Diganggu artis Lin Hauran. Aku nggak tangani kasus hiburan. Pengacara Qi, aku ini. Jangan-jangan kamu masih dendam? Tolong bantu aku, pengacara Qi. Kami. Wah, ini Nona San. Kenapa beberapa hari ini tidak terlihat? Kok jadi bungkuk gitu? Bangsat! Nona San, saya sarankan kamu selesaikan dulu. Risiko pidana menyuap akun media. Xiao Lu, antarkan tamu.
Jiang Yue, tunggu saja. Gimana, bos? Penampilanku tadi lumayan kan? 9. Karena agak lebay dikit. Pengacara Qi, klien utama kita menunjuk kamu untuk menangani kasus Sanyao. Jadi, kasus ini harus kamu terima. Pengacara Qi, tolong bantu saya. Lin Haoran ini, dia, bukan pertama kalinya mengganggu saya. Lagi pula dia artis top, fansnya kuat-kuat. Saya takut banget, takut tidak bisa menahan. Gitu aja udah nggak tahan? Kak Yowei, kamu datang menertawakan saya ya? Kamu tahu dia ganggu saya, tapi senang-senang aja ya? Stop dulu. Ini semua cuma bagian dari pekerjaan saya. Kalau kamu punya paranoia, keluar kiri. Itu rumah sakit. Kamu? Pengacara Qi, lihat deh Jiang Yue. Ini sikapnya ke klien? Pengacara Qi, katakan yang adil dong. Saya rasa asisten Jiang benar. Nona San, kamu sudah buang banyak waktu saya. Mau lanjut bahas urusan penting? Qi Xiao ini benar-benar keras kepala. Masih mesra-mesraan di depan saya. Pasangan anjing, akan kubuat kalian tertawa. Wah, Jiang Yue. Coba lihat dirimu. Selain wajah tua, punya apa? Pertama, nggak punya otak. Kedua, nggak punya ijazah. Di rumah masih ada ayah pecandu judi. Coba pikir. Kalau Qiu tahu semua ini, apa dia langsung ninggalin kamu? Sedangkan aku, muda, cantik, lulusan universitas ternama. Jelas-jelas aku lebih unggul dari kamu. Pria normal manapun tahu harus pilih siapa. Sudah selesai? Kalau sudah, pergi sana. Kamu, Jiang Yue. Dikasih muka malah nggak terima. Diajak bicara baik-baik nggak mau dengar. Mau main kasar? Pikir nenek ini sabar ya? Aku justru takut kamu terlalu sabar. Kak Yowei, saya salah. Saya tidak akan bilang lagi bahwa ayahmu adalah penjudi. Ternyata wanita pecinta drama ini tidak sembarang orang bisa jadi. Kenapa kamu tidak menamparnya tadi? Masih harus orang itu sendiri yang bertindak. Pengacara Qi, bukan salah kakak Yowei, cuma aku sekarang. Wajahku benar-benar sakit banget. Ada apa ini? Seperti yang kamu lihat. Aku yang memukulnya. Kenapa kamu memukulnya? Karena dia mau menarik rambutku. Ini rambut yang aku rawat dengan 30.000 setiap bulan. Rambut yang aku rawat. Asisten Jiang memang salah. Sebagai asistenku, seharusnya tidak boleh tidak sopan seperti itu. Kalau mau memukul orang, seharusnya bawa dia ke ruang gelap dulu baru dipukul. Pengacara Qi, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Nona San, apakah kamu lupa? Sejak lelang amal, aku sudah tahu wajah aslimu. Dan lagi, aku tidak suka wanita pecinta drama. Aku lebih suka kopi yang dibuat oleh asisten Jiang. Pengacara Qi, aku sarankan kamu jangan tertipu olehnya. Meskipun penampilannya menarik, tapi ayahnya benar-benar seorang penjudi, keluarganya berhutang banyak banget. Dia mendekati MU, kemungkinan juga karena uang kan. Nona San, aku tidak punya waktu untuk melihatmu berakting di sini. Kamu mau teruskan gugatan atau mau berdamai? Aku ada urusan dulu. Aku pergi duluan. Pengacara Qi lihat kan, dia jelas sudah ketahuan. Kamu harus hati-hati. Aku tidak punya otak, tidak punya pendidikan, dan punya ayah penjudi. Nona San,
Kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Nanti setelah kasusmu dengan Lin Haoran selesai, aku akan bicara satu persatu dengan MU. Jiang Yue, selain wajahmu yang sudah tua ini, apalagi yang kamu punya? Tidak punya otak, tidak ada pendidikan, dan juga punya ayah penjudi. Ayah, aku tidak bisa jalan lagi. Sayang, ada apa? Lelah, ayah tolong gendong aku ya. Oke, ayah gendong kamu. Bagus begini? Ayo jalan. Keluarkan uang sekolahnya, aku mau balik modal hari ini. Bunuh aku saja, meskipun kamu bunuh aku. Aku juga nggak bakal kasih duit ke kamu. Aku mau kuliah. Aku mau jadi orang sukses. Oke, kalau gitu aku bunuh kamu, aku kabulin keinginan kamu. Ah, nggak apa-apa, Jiang Youwei. Orang lain mungkin nggak ngeliatin kamu, tapi kamu sendiri harus ngeliatin diri sendiri. Cuma nggak kuliah aja kok. Nanti kalau kita udah nabung cukup duit, kita kuliah di luar negeri. Nggak cuma kuliah, S2 juga, S3 juga. Kamu mau ambil S3? Jangan-jangan kapasitas otak kamu nggak cukup deh. Aku. Lain kali mau mukulin orang, ingat pakai alat. Jangan sampai tangan kamu kotor. Kamu nggak marah sama aku? Aku kelihatannya kayak orang yang nggak bisa bedain yang benar sama salah gitu. Terus. Dia ngomongin soal bapakku. Setiap orang punya masa lalu masing-masing. Kamu cuma perlu ingat. Sekarang kamu asisten aku. Dan Jiang Youwei, kamu hebat. Gak perlu diragukan lagi. Oh iya, potong 500. Apa? Kekerasan di kantor. Dasar apa? Ini, kan dia yang mulai ribut, dan lagi. Dan tadi kamu bilang siapa yang otaknya kecil? Kiyu? Kamu jelasin ke aku, kamu bilang siapa otaknya kecil? Jangan meremehkan aku. Tahu nggak? Dulu aku tuh... Tuh apa? Aku tuh juara debat sekolah. Hebat, itu beneran keren. Dia. Tadi ketawa ya? Bos Xiao, Qiu itu benar-benar nggak bisa diajak kompromi. Udah aku godain kayak gitu juga, dia nggak mau masuk perangkap. Kalau godain nggak berhasil, ya pakai cara yang nggak biasa. Kamu ajak dia makan. Kasih sesuatu di minumannya. Pakai keahlian kamu di bidang ini. Masa nggak bisa pegang aib dia? Tetap Bos Xiao yang jago. Yang master, orang kita nemu kalau San Yao ngajak ketemuan malam ini ada niat lain. Menurutmu gimana harus diselesaikan? Tolak. Tunggu. Bagaimana kalau kita main satu strategi, pura-pura tertipu? Tidak bisa, nama baik rusak siapa yang tanggung jawab. Aku yang tanggung jawab. Deal. Aku pergi buat kopi. Jiang Youwei, kamu gila ya? Bilang apa tanggung jawab? Tuan muda, maksud Anda? Lakukan seperti katanya, tapi tambah orang. Pastikan sempurna. Ya,
Nona San, tentang kasus kali ini. Masih ada pendapat lain? Kebetulan, tentang kasus kali ini. Aku memang ada hal pribadi yang sangat rahasia. Ingin tanya kamu. Bagaimana kalau kita bicara di lantai atas? Cuma segini juga ya, pengacara Ki, kamu baik-baik saja? Begini, aku antarmu ke lantai atas istirahat sebentar. Waduh, panas sekali. Wartawan, kok belum datang? Wartawan Daxia kok belum datang? Nona Jiang, gosip besar yang kamu bilang. Masa cuma panggil kita ke kamar, jadi ikan sarden? Aduh. Semuanya tenang dulu. Ingat, gosip besar ini gosip besar ingat. Kartu pers, pasti harus penampilan penutupan. Tunggu lagi ya. Apa bunga puncak gunung tinggi, akhirnya, tetap harus jatuh ke tanganku. Ya ampun, Nona San, kamu ngapain? Ini. Saya masuk di mana? Yang Anda bilang dibully wartawan, jangan difoto. Nona San, bisa jawab pertanyaan wawancara? Jangan difoto, ini semua dia jebak aku, ini jebakan. Dia jebak aku, jangan difoto. Nona San bilang apa sih? Aku bawa wartawan ke sini. Untuk klarifikasi, soal aku di casting couch, siapa sangka kamu? Kamu malah sendiri memerankan casting couch. Kamu minggir, Jiang Youwei. Kamu memang jago memberi contoh ya, kamu jalan, kamu pergi. Minggir. Kejar-kejar, cepat lari. Nona San jangan lari. Jangan pergi, ikuti. Jawab pertanyaan. Kiyu. Mereka semua sudah pergi. Kita juga pergi yuk. Pengen banget, pengen banget. Kiyu, kamu gak kena obat-obatan kan? Dia jijik sama sentuhanku. Maaf, aku duluan ya. Aku. Ekspresi dia gimana sih? Soalnya benci sama aku ya? Kalau gitu, aku gak boleh lagi bahas ini sama dia. Bawa Jiang Dahai. Keluar dari kasino Makau. Besok harus sampai di depan Kiyu. Siap, Bos Xiao. Lalu, tentang PR San Yao, mau dijalankan sekarang? Udah kayak gini, buang-buang duit buat apa? Cuma pion yang dibuang. Terserah aja deh. Iya. Jiang Yue, aku pengen lihat nih. Pas Kiyu ketemu bapakmu yang pecandu judi itu. Sama masa lalumu yang memalukan. Masih mau jadi pelindungmu apa enggak? Keluar, cepetan. Pengacara Ki, kali ini Anda menuntut artisan dan sekaligus menjerat artis pria Lin yang suka ngerundung pendatang baru. Sekarang diskusi online sangat tinggi, bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda tetap bersuara untuk korban di bawah tekanan opini publik? Kesuksesan kasus ini, sebagian besar jasanya adalah milik asisten saya, Jiang Yue. Dia yang bikin saya sadar, sebagai seorang pengacara, harus memberantas segala ketidakadilan, jangan karena takut opini publik, lalu memilih mundur. Nona Jiang, bukankah Anda baru-baru ini terlibat skandal perundungan? Kok bisa jadi asisten pengacara Ki? Saya memang seorang artis. Tapi dulu saya juga bermimpi jadi pengacara. Hari ini saya memilih berdiri di sini, selain ingin membela nama baik sendiri. Lebih ingin sebagai seorang perempuan, bicara dari hati ke semua yang ada di depan kamera. Pelecehan seksual di tempat kerja, seharusnya tidak menjadi belenggu karir perempuan. Pelaku harus membayar konsekuensinya. Harga diri korban tidak boleh diinjak-injak opini publik. Kemenangan pertempuran ini bukan akhir dari keadilan, tapi awal dari keadilan. Kami dukung kamu. Bagus, Betul. kata-katanya bagus banget. Bagus. Nona Jiang, katanya Anda sudah keluar dari dunia hiburan. Kedepannya mau beralih jadi pengacara? Siapa bilang aku keluar dari dunia hiburan? Itu cuma rumor.
tentang pengacara. Bukan tidak mungkin. Di dunia ini, selalu ada yang mau membela yang lemah. Dan aku selalu yang tambah semangat. Aku tahu, Wei Wei kita yang terbaik. Wei Wei. Jiang, kamu hebat banget. Jiang, Besok acara pakai baju apa? seragam sekolah aja. Jiang, dengar hari ini Q ada pertandingan basket. Jiang. Dia tahu? Hanya orang terdekat dulu yang panggil aku begitu. Lihat, Pelaku harus dihukum. Harga diri korban tak boleh diinjak-injak opini. minggir. Bos Xiao, Sanyao udah jadi korban. Kasus Lin Haoran juga kalah. Sekarang opini merugikan kita. Soalnya, Lin Haoran itu bintang baru, yang difavoritin tahun ini. Sekarang dia diboikot, sampai saham perusahaan turun 15%. Cuma barang dagangan. Ganti aja 2 lagi. Yang bikin kesal, si Jiang Yue yang sok tahu itu. Wei. Jangan lupa kita masih kontrak. Film berikutnya, peran utama dia. Ya, Bos Xiao. Film itu, adegannya agak nakal, dialognya vulgar. Jiang Yue mungkin nolak. Dia gak punya pilihan. Kontraknya tinggal sebulan. Di kontrak jelas tertulis, perusahaan bisa atur jadwal artis. Kasih tahu kru film. Besok umumkan. Tapi ini bisa bikin dia marah. Marah? Aku mau dia tahu. Akibat lawan aku. Ya. Kamu kan suka cari perhatian? Kali ini, lihat gimana kamu bangkit. Perusahaan umumkan kamu terima. Pemeran utama, Malam dengan Dewa Perang. Ratu Piala Jiang Yue turun kasta. Main drama sampingan, Xiao Xinji gila ya. Astaga, bagaimana kakak Yosuo? Cuma patung cantik. Dialognya semua kata-kata kasar. Aku cari dia. Xiao Xinji, berdasarkan apa kau terima drama jelek itu untukku? Aku tolak. Boleh saja, denda kontrak. 352 juta, sekarang, segera, bayar lunas. Banyak sekali. Ayahnya pasti sudah habiskan uangnya, kan? Tak punya uang. Ayahmu yang pecandu judi itu, baru-baru ini lagi utang 2 juta ke kasino. Kau bilang, kalau dia tahu kau harus bayar denda kontrak, apa dia akan langsung ikat kau dan minta padaku? Sayang, asal kau mau kembali padaku. Kau tetap ratu peraih penghargaan yang bersinar. 3 hari lagi. Aku mau jawaban. Tiga detik pun tak perlu. Aku, Jiang Yue, sekalipun karirku hancur lebur, takkan pernah tunduk padamu. Halo, Qiyu, bisakah kau bantu aku? Aku akan menggugat Xiao Xinji sampai bangkrut.
Xingyao Entertainment milik Xiao Xinji. Tim hukumnya adalah tumor industri. Mereka cari celah hukum. Bukan pertama kalinya. Kau mau menggugat mereka? Sulit. Bahkan kau bilang begitu. Berarti aku cuma bisa dibawa mereka semaunya? Seberapa sulit pun, aku akan bantu kau selesaikan. Jiang. Qiyu, kau... Tak peduli seberapa sulit. Ini yang harus dilakukan pengacara. Ketemu. Pasal tambahan ke-17 kontrak, deskripsi mereka di sini. Ada celah. Berarti, aku bisa menggugat balik mereka? Tentu bisa, tapi kita perlu adakan konferensi pers. Kendalikan opini publik dulu, pulihkan citramu. Ya, baik. Cari artis-artis wanita ini bantu kau, mereka semua pernah kau bantu. Kok kau bahkan tahu siapa yang kubantu? Sudah selidiki? Perhatian banget ya, pengacara besar Qi. Cuma dasar profesi pengacara saja. Kak Wei Wei, penampilanmu hari ini sangat cantik. Saya juga setuju. Kita harus bikin mereka kalah kali ini. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Kamu terlalu ribut. Tutup mulutnya. Baik. Enshen, Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jiang Yue. Tidak bisakah kamu dengarkan aku saja? Aku sungguh-sungguh berniat baik untukmu. aku sudah melihat trikmu ini sejak aku remaja, setelah mengalami kerugian sekali. Aku jadi lebih bijak. Aku tidak akan percaya kamu lagi. Jiang Yue. Lebih baik kamu patuhi peraturan perusahaan, meskipun aku memberimu proyek. Sekecil apapun itu, kamu harus tetap mau berakting dengan patuh. Xiao Xinji, aku beritahu kamu. Setiap gerak dan ucapan kamu sekarang, sudah aku rekam semuanya. Aku tidak takut untuk hancur bersama-sama denganmu. Baik. Kuharap kamu bisa tetap sekeras ini. Nanti, aku juga punya hadiah besar untukmu. Ayo pergi. Kak Wei Wei, kamu hebat banget. Pantas saja kamu pernah jadi asisten pengacara, bahkan pasang kamera untuk operasi pengumpulan bukti juga kamu bisa lakukan. Kamera itu cuma hiasan doang. Tadi aku hanya memanfaatkan pengaruh untuk menakut-nakuti dia. Aku kira tadi bisa dapat satu lagi. Bukti untuk menuduh Xiao Xinji. Tidak apa-apa. Konferensi pers nanti sudah cukup menarik untuk bikin dia kalah. Hadirin sekalian, hari ini saya mengadakan konferensi pers ini. Saya mengundang beberapa rekan dan teman dari industri ini. Mereka bukan cuma rekan saya, tapi juga sahabat baik saya di industri ini. Silakan masuk. Ya ampun, pemenang aktris terbaik tahun ini, Wu Zenzhen. Pemenang Golden Phoenix Award Su Yao, dan juga bintang film internasional. Ren Xiaofei dan Jiang Wan, lineupnya sangat luar biasa. Aku sudah kerjasama dengan Wei Wei di 3 drama. Dia bahkan mau menunjukkan langkah adegan secara langsung untuk figuran, dari mana bisa ada intimidasi. Lebih baik kalian tanya juga ke Sanyao. Lihat ketika dia memanfaatkan Wei Wei untuk rebut sumber daya. Kenapa dia tidak bilang dia merasa sakit hati saat itu? Wu Zenzhen memang terkenal sebagai orang yang jujur di industri ini. Ucapan ini punya bobot banget. Beberapa orang yang beli pasukan air. Untuk menjelek-jelekan, trik macam ini sudah saya lihat 10 tahun yang lalu. Nilai ini adalah bukti transfer untuk bayar pasukan air dari tim Sanyao. Apakah kalian semua masih mau tetap pura-pura buta? Wajah aslinya akhirnya ketahuan, ternyata masalahnya sebesar ini. Benarkah? Ini harusnya ditangkap. Tidak kelihatannya, orang macam apa ini? Buktinya sudah jelas.
Sebenarnya, Wewe sangat serius dalam setiap perannya. Waktu aku patah tulang syuting adegan laga tahun lalu, dia yang temani aku latih dialog semalaman. Kalau dia benar-benar suka ngebully, mana mungkin dia begitu? Waktu itu, aku yakin semua sudah merekam kan? Soal Sanyao, aku punya beberapa video yang bisa ditonton semua orang. Bodoh. Nggak punya mata sama sekali. Roknya ditarik terlalu ketat. Bikin aku sesak nafas. Mau bunuh artis top ya? Maaf, Kak Yao. Aku akan atur. Minggir sana. Ceroboh. Nodain gaun hau tekuturku. Kamu sanggup ganti rugi? Maaf Kak Yao. Kalau jadi kamu, aku akan langsung berlutut minta maaf sekarang. Siapa tahu aku pertimbangkan untuk tidak mengusirmu. Aku mohon maaf. Maaf, Kak Yao. Tolong jangan pecat aku. Ibuku sakit diabetes. Sekarang butuh uangku untuk operasi cangkok ginjal. Maaf. Temani aku ke jamuan makan Pak Zhao malam ini. Baru aku maafin. Jahat banget sih. Kok bisa orangnya seperti itu? Kok bisa sih begitu? Sampai suruh orang berlutut. Keterlaluan. Lewat kesempatan ini, soal bullying. Kami masih punya lebih banyak yang ingin disampaikan. Drama-drama yang cuma jual sensasi, karakter perempuan. Dibuat jadi boneka cantik tanpa otak, dialognya cuma, kakak hebat banget. Alur cerita yang merendahkan kecerdasan inilah bullying yang sebenarnya. Dan beberapa teman wartawan, setiap siaran langsung karpet merah. Kameranya cuma nyari-nyari bawah rok. Yang kalian gantung di leher itu kamera. Atau detektor mesum? Tahun lalu, aku jalan karpet merah. Besoknya, di hot search. Semua tentang Ren Xiaofei kelihatan dalam. Hari ini kami kesini. Ingin kasih tahu semua orang, perempuan bukan barang dagangan, apalagi kepala. Wewe yang ajari kami, merobek prasangka. Adalah langkah pertama menuju kemajuan. Bagus sekali. Benar sekali. Bagus sekali. Benar banget. Betul. Hari ini kami datang, karena Wewe mengajarkan kami. Perempuan jangan saling menjatuhkan. Kalau mau menjatuhkan, jatuhkanlah. Aturan tak tertulis yang memakan korban. Jiang Yue. Siapa ini? Masa tidak menghidupi ayah kandung juga fitnah? Apa? Dia ternyata orang seperti itu. Dasar anak kurang ajar. Sudah berapa lama kamu nggak pedulin aku? Nggak peduli sama ayah. Sekarang aku bahkan nggak punya tempat tinggal. Cuma bisa tinggal di bawah jembatan. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Kok tega banget sih? Dia hidupnya mewah gitu. Barusan masih baik-baik aja, tidur di bawah jembatan. Kamu ayah apaan sih? Hubungan udah putus dari dulu. Gimana sih? Orang kayak gimana ini? Semuanya dengarkan? Ini kata-kata anak perempuan? Emang manusia sih? Nggak ada anak perempuan kayak gini. Ayah sendiri aja nggak diakui. Udah bukan manusia lagi. Aku dengar-dengar sih. Ayah Jiang Yue itu pecandu alkohol. Dan sering pukulin dia. Terus kenapa? Itu kan bapak kandungnya sendiri. Bapak kandung aja nggak diakui. Itu binatang. Bener juga. Rupanya dulu cuma pura-pura ya. Jiang Yue minggat dari dunia hiburan. Iya. Iya, Jiang Yowei minggat. Orang apa sih? Minggat, keluar dari dunia hiburan. Udah deh, berhenti aja kerja. Minggat sana, carilah orang yang baik. Iya, minggat dari dunia hiburan. Kamu kan sugar daddy barunya dia, ya? Oke deh. Kamu nggak kasih aku uang. Jangan libatkan orang lain. Aku, Jiang Yue, nggak pernah punya sugar daddy sejak awal masuk industri ini. Aku nanggung bebanmu yang pecandu judi ini, selangkah demi selangkah sampai hari ini. Aku nggak pernah ngandalin siapa-siapa. Dan kamu jahat, tukang mukulin istri, jual anak perempuan. Kamu nggak pantas jadi ayah. Rupanya bapaknya kayak gitu orangnya. Rupanya kita sangka sama Jiang Yue. Sampai jual anak perempuan? Ternyata dia tukang judi? Ini keterlaluan banget. Cih, dasar anak kurang ajar, berani ngomong gitu sama aku. Aku hajar kamu. Beneran mukul orang nih. Kok malah polisi? Harus lapor polisi nggak ya? Gimana nih? Udah mulai berantem, harus lapor polisi nggak ya? Bahaya banget. Cepetan tangkap dia. Keterlaluan banget. Beraninya dia. Kamu. Dia udah nggak punya aturan. Kok bisa gitu sih? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Lepasin aku. Dasar anak kurang ajar, kamu kan darah dagingku. Seumur hidup aku nggak bakal beres sama kamu nggak bakal bisa lepas dariku. Udah, jangan dilihat. Gak worth it nangis buat orang kayak gitu. Ada aku di sini. Ayo, kita pergi membalut luka.
Fu, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Kamu ini sedang peduli padaku kan? Aku tidak peduli padamu sama sekali. Aku cuma takut kamu mati. Nggak ada yang gajiku. Ayo cepat pergi. Baiklah kalau begitu. Ayo cepat. Aku bisa lakukan sendiri. Lukamu di dahi loh. Kamu kira kamu dewa Erlang ya? Buka mata dewa bisa lihat segalanya? Biar aku yang lakukan. Jangan bergerak. Nanti aku salah buat kamu kesakitan. Itu. Bisakah kamu ceritakan padaku tentang Jiang Dahai? Ngapain kamu bahas dia? Karena aku ingin lebih mengenalmu. Cuma cerita anak SMA dengan ayah yang pecandu judi doang. Mereka semua menertawakan aku, bilang aku cuma lulus SMA tidak berpendidikan. Kamu kira aku tidak mau kuliah? Aku aktuali lulus ujian masuk universitas, tapi setelah itu, uang sekolah yang aku tabung selama setengah tahun, dia ambil buat judi dan kalah semuanya. Malah berutang banyak, aku harus kerja buat bayar utang dia. Jadi aku ketinggalan surat pemberitahuan masuk universitas. Kamu bisa menangis kalau mau nangis. Siapa yang mau nangis? Aku ini pintar kok. Waktu aku lulus SMA, langsung daftar ke perusahaan model dan masuk ke industri hiburan. Kalau tidak, pasti ayah penjudiku itu akan menjual aku untuk minum bar di klub malam. Kamu kira aku tidak punya cita-cita? Aku punya mimpi loh. Lalu apa mimpi kamu? Kalau aku ceritain, kamu jangan nertawain aku ya. Sebenarnya, aku dari kecil selalu bermimpi jadi wanita pengacara yang hebat. Aku bisa jadi kamu. Aku sekarang lagi tidak punya uang sama sekali, nggak mampu bayar biaya les. Aku nggak ambil bayaran. Kamu apa-apa? Kamu jatuh cinta sama aku kan? Apa yang kamu pikirin? Besok harus bangun pagi pergi ke perpustakaan. Istirahat lebih awal. Mengerti. Tapi Jiang, jika ada kesempatan kembali ke industri hiburan, kamu pasti akan pergi kan? Balas cepat. Kamu mau apa lagi? Wei. Ayah kena kanker. Sebelum meninggal ayah masih mau ketemu kamu sekali lagi. Beberapa hari yang lalu kamu masih memaki saya, mukanya masih segar bugar. Hari ini kenapa sakit mau mati? Berita bagus nih. Wei, sebelum bapak mati, bapak mau kasih abu ibumu ke kamu. Kalau bisa, setelah bapak mati. Bapak mohon, kuburkan bapak sama ibumu. Beneran mau kasih abu ibuku ke aku? Bener, asal kamu mau dateng, pasti aku kasih. Selain aku, nggak ada yang tahu abu ibumu di mana. Kamu di mana? Jiang Dahai. Jiang Dahai, aku udah dateng. Kamu di mana sih, Jiang Dahai? Abu ibuku mana? Kembalikan abu ibuku. Abu apa? Kamu ngomong apa sih? Jiang Yue, oh Jiang Yue. Kamu udah berani ya? Jangan kira deket sama pengacara hebat. Lalu aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Bunuh aja aku. Nyawa sialan ini kubayar buat kamu. Dasar anak durhaka, sama kayak ibumu, perempuan jalang. Kamu nggak berhak sebut nama ibuku. Jiang Dahai. Ibuku mati karena kamu. Dasar binatang. Dasar anak durhaka. Kalau bukan karena kamu, uang 5 juta yang udah di depan mata nggak bakal hilang. Bagus, kamu kan dekat banget sama si pengacara Ki itu. Oke,
Kita lihat dia mau nggak bayar buat nyelamatin kamu. Hari pertama langsung telat. Jiang Yue, hebat banget ya. Siapin uang senilai 10 juta, 10 menit lagi. 10 menit lagi datang ke tempat ini, atau aku bantai dia. Boa 22622. Wah, Ini kan pengacara Ki, bawa duit, Orangnya di mana? kasih duitnya ke aku. Atau kamu cuma bisa ambil mayatnya. Duitnya udah. Orangnya di mana? Cekik aja aku, cekik pun cuma bisa ambil mayatnya. Kiu, aku di sini. Jangan takut, aku datang nyelamatin kamu. Jangan takut, aku bawa kamu pergi. Jangan-jangan kamu beneran kasih Jiang Dahai 10 juta? Bukan cuma 10 juta. 10 juta? Produk Bank Langit Bumi. Jiang Yue, Hiyu, aku nggak bakal beres sama kalian. Maaf ya. Aku yang bikin kamu kena imbas. Kalau gitu, mending aku keluar dari kantor hukum aja. Tanpa aku, kamu masih bisa jadi bintang besar? Kiu, aku kayaknya gak ada yang bisa kubalas buat kamu. Gimana kalau aku, sang ratu layar, kasih kamu hadiah? Jangan main-main. Boring. Kamu ini beneran gak seru sama sekali. Jangan pergi. Kiu, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku gak mau sendirian. Aduh, sakit banget nih. Tulang rusuk gue. Dipatahin sama si pengacara itu. Oh siap, makasih gue. 30.000 uang lelah. Siapa yang lu anggap remeh? Hati. Masih kurang? Orang tua gak guna. Hal-hal yang gue suruh lu kerjain. satu pun gak beres. Kalau tahu diri, minggat sekarang juga. Satu kata lagi. Gue langsung lempar lu ke bos sang di kasino. Lihat dia mau potong tangan lu atau kaki lu. Bos siap, jangan marah. Jangan marah, tadi cuma bercanda. Gue minggat sekarang.
Gue pergi, jangan marah. Bos Xiao. Bida Jiang Dahai udah gak kepake. Langkah kita berikutnya gimana? Dengar. Dia lagi deket banget sama Qiu. Qiu, kalau gitu, gue kasih kamu hadiah besar lagi. Bos Xiao, di antara artis baru yang baru masuk, ada satu yang dulunya Marga Cheng. Dia bilang, baru aja diusir dari rumah kakek Qi. No. Gimana kalau kita masukkan dia dulu ke firma hukum Zhao Yu? Nunggu kesempatan? Gimana menurutmu? Sekarang juga panggil orang itu ke sini. Siap. Qiu, kok kamu bisa di sini? Aku. Hati-hati. Maaf ya, aku gak lihat apa-apa. Ada perlu apa, Lauya Xiao? Firma kita mau kedatangan seorang tuan muda, magang. Nanti tolong bimbing dia ya. Kalian berdua kemarin malam, apa udah? Gak ya, benar. Kamu ngomong apa sih? Wah, kan kita udah dewasa. Aku ngerti kok. Bukan gitu, dia siap. Ingat gak? Ada kok. Gak ada. Aku baju aja gak lepas. Aku ada kok. Halo semua, aku magang baru, Qi. Mingki, ini aromaterapi penenang yang kubuat sendiri. Hadiah perkenalan untuk kalian, semoga kedepannya kita bisa saling mendukung. Kak, apakah kamu bintang besar Jiang Youwei? Aku cuma orang biasa. Benar-benar kakak Youwei, aku sangat beruntung. Kupikir aku salah lihat. Aku sangat suka dengan akting kakak di Delusi Mawar. Saat adegan terakhir kakak menembak diri sendiri sambil menangis. Aku ikut menangis sepanjang malam. Dan juga, di malam yang tak terlewati, adegan tarian solo di atap gedung itu. Sungguh bahasa tubuh yang luar biasa, layaknya contoh sempurna. Itu cuma hal kecil. Dari mana munculnya anak ini? Sorot matanya padaku terasa bermusuhan. Apa aku salah lihat? Kakak, ini aromaterapi penenang yang khusus kubuat untukmu. Perwakilan Qiu sudah sampai di pintu. Baik, aku segera ke sana. Jiang Youwei, jangan lupa tanggung jawabmu sebagai asisten. Xiao Ming, ya? Kalau ada yang tidak kamu pahami, tanyakan saja padaku. Qiu, kakakku tercinta. Aku akan membuatmu benar-benar merasakan keberadaanku sebagai adikmu ini. Kudengar belakangan ini, hidupmu tidak mudah. Kakek Qi juga, di luar tampak seperti pengusaha dermawan. Tapi malah mengusir cucu yang telah dibesarkannya bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak menyukaiku, Bos Xiao. Kamu menyelidikiku sedetail ini, pasti kamu juga tahu. Aku ingin membalas dendam pada keluarga Qi. Kamu orang pintar, asalkan kamu bisa menjatuhkan kakakmu yang angkuh dari singgasananya, aku juga akan memberimu imbalan yang besar. Kudengar kamu penggemar sejati Weiwei, aku juga akan membuatmu berpasangan dengan Jiang Youwei. Bagaimana? Tenang saja, Bos Xiao, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kakak Weiwei, aku sudah menyukaimu selama 7 tahun. Tapi kenapa kamu malah menyukai Qiu? Qiu jelas-jelas sudah memiliki segalanya. Sementara akulah yang paling membutuhkanmu. 30% gula, entah kakak suka atau tidak. Terima kasih. Kerah bajumu terlipat. Maaf, Kak Weiwei, aku ceroboh. Jiang Youwei. Setelah pulang kerja nanti, ikut aku ke perpustakaan kota.
Setelah pulang kerja adalah waktuku pribadi. Kau anggap aku budak? Lalu, pulang dan jadi bintang besar lagi? Kurasa jadi budak lebih enak daripada jadi bintang besar. Aku suka jadi budak. Semua orang harus menghormati hak pemilik atas barangnya. Wah, kebetulan sekali. Apa aku mengganggu kalian? Baguslah kalau kamu tahu. Apa kamu cemburu? Hafal dulu pasal-pasalnya, baru bahas kasus. Oke. Itu bukan Jiang Youwei. Dia benar-benar hancur. Itu dia, kan? Sampai segini santainya. Itu cuma beberapa fans kecilku. Adik kecil butuh tanda tangan? Dia gila ya? Sudah hancur lebur masih minta tanda tangan. Iya, ayo pergi. Haters, haters, haters. Kak, apa kamu kambuh alergi serbuk sari? Sampai segini kenal aku hampir mengira kamu sasaengku. Aku selalu jadi fans nomor 1 kakak. Serius? Kakak akan kasih tanda tangan? Aku ada urusan, keluar dulu. Hemat film, hemat air. Jiang, besok acara pakai apa? Seragam sekolah, acaranya di dalam kampus. Jiang, dengar hari ini Kiu ada pertandingan basket. Jiang. Ya? Mata kakak bikin jantungku berdebar. Bangun. Perpustakaan mau tutup. Tutup. Kalau begitu bisa pulang istirahat. Baca buku 5 menit, istirahat sejam. Aku lihat kamu kayaknya bukan mau belajar, tapi main-main. Mana ada aku nggak belajar? Aku belajar. Aku belajar sejam. Cuma tidur 10 menit. Cuma 10 menit. Intinya, kalau tujuanmu ke sini bukan untuk belajar, nggak perlu datang. Aduh. Kamu kenapa sih? Gila. Dulu kan lumayan manusiawi. Apa cowok juga ada? Mertua besar? Kiu akhir-akhir ini kayak gudang es berjalan. Menyebarkan hawa dingin kemana-mana, lebih parah dari waktu aku bermasuk firma hukum dulu. Lebih susah dilayani. Aduh, bikin kesal. Mungkin, apa karena kakak akhir-akhir ini terlalu perhatian ke Lawyer Ki? Siapa yang perhatian sama dia? Aku kan asisten pribadinya. Dia bos langsungku. Kalau suasana hatinya buruk, langsung berpengaruh pada kenyamanan kerjaku. Tapi kakak, kamu ngomong segitu banyak sama aku. Hampir tiap kalimat nggak lepas dari Lawyer Ki. Kakak, apa kamu suka Lawyer Ki? Siapa yang suka dia? Dia cuma bosku. Pria yang seharian cuma ngomongin hukum dan pasal-pasal. Kaku dan membosankan. Nggak mungkin aku suka dia. Nona Jiang. Sebaiknya kamu ingat kata-katamu hari ini. Tidak. Bukan itu maksudku. Waktu SMA di ruang siaran, kamu mengaku padaku. Tidak menganggapku kaku dan membosankan. Aku kaku? Aku kaku dan membosankan?
Tak disangka mereka sudah kenal sejak SMA, aku harus mempercepat langkah. Kakak hanya milikku. Q itu, kau seperti istri kecil saja. Susah sekali dihibur. Apa ini? Jumlah berkas, halaman. Su Xiaotang meninggal karena perundungan sekolah. Kasus itu. Kasus ini belakangan sepertinya tak ada perkembangan. Katanya, pengacara Ki karena kasus ini begadang tiap hari. Apa karena tekanan terlalu besar, jadi mudah marah begini? Oh ya kak, besok ulang tahunku mau? Iya, kasus ini bisa kubantu. Aku bisa coba hubungi teman sekelas Su Xiaotang. Pasti ada yang bersedia bersaksi. Kebetulan Q mengirimiku. Daftar saksi potensial ini, lihat. Kakak benar-benar sangat peduli pada pengacara Ki. Kalau soal pesta ulang tahun, Ulang tahun akan kudatang, ulang tahun Xiaoming pasti kudatang. Bagaimana kalau ajak Yu juga? Dia belakangan terlalu tegang, bisa sekalian rileks. pengacara Ki. 69? Baiklah. Kenapa? Kenapa bahkan untuk merayakan ulang tahunku? Matamu hanya melihat Q. Ya sudah, besok malam ketemu. Halo kakek. Keluarga telah memilihkan calon yang cocok, bulan depan bertunangan. Jika masih bergaul dengan wanita sembarangan, jangan salahkan hukuman keluarga. Kakek, sudah kubilang, aku tidak mungkin menikah karena perjodohan. Tersenyum senang sekali. Soal kasus? Tak pernah lihat dia begitu perhatian. Kamu gila apa? Aku tadi sedang mencari petunjuk baru kasus Sudamin untukmu. Kamu belakangan dekat dengan magang apa? Ki itu ya? Ada petunjuk kasus apa? Yang tidak bisa kukatakan padaku? Tadi aku sedang berdiskusi dengannya. Untuk membantumu mengurangi tekanan. Xiaoming bilang, Tidak perlu. Urus saja dirimu sendiri. diriku sudah kau urus dengan baik. Besok aku juga akan hadiri pesta ulang tahunnya. Gimana, si Poker Face? Mau ikut? Setiap hari marah-marah. Jangan sampai jatuh sakit. Tidak tertarik? Tidak butuh? Tidak tertarik. Kalau tidak mau ya sudah. Terimalah peluru ini. Jiang Yue. Kamu benar-benar bodoh dari awal sampai akhir. Itu, malam ini kan, ada acara rekan kerja baru itu. Pesta ulang tahunnya, kebetulan banget. Tempat yang dia pilih. Di dekat kantor hukum kok. Mau ikut bareng gak? Tidak mau? Saya lagi sibuk. Benar tidak mau? Kalau gitu kami pergi ya. Kami pergi dulu. Lalala, Selamat ulang tahun buat kamu. Ini hari ulang tahunmu. Kok cuma kamu sendiri aja? Temanmu yang lain kemana? Maaf kak, aku bohong. Sebenarnya, selain kakak, aku tidak punya teman lain. Jangan bercanda dong Xiaoming, orang kaya kamu. Gimanapun kamu selalu jadi orang populer. Gimanapun mungkin tidak punya teman lain? Apa sih populer? Aku cuma orang yang ditinggalkan ayah. Tidak diakui keluarga, cuma anak haram doang. Xiaoming, hari ulang tahun jangan ngomongin hal yang menyedihkan gitu. Lagi pula, siapa bilang kamu tidak punya teman? Aku
Sama orang-orang lain di kantor hukum, semua temenmu kok. Mingki, selamat ulang tahun. Mingki, selamat ulang tahun. Ayo kita bareng-bareng nyanyiin lagu ulang tahun buat Xiaoming. Oke, Selamat ulang tahun untukmu. Tatapan Xiaoming aneh banget, bikin bulu kuduk merinding. Selamat ulang tahun untukmu. Halo, Jiang Yue. Kamu di mana? Ada masalah sama ini. Cepat ke sini. apa yang kamu bilang? Saya tidak dengar jelas, di sini terlalu ramai. Jiang Yue. Ayo nari bareng. Aku kira kamu kenapa-napa tadi. Aku baik-baik aja. Tadi sinyalnya jelek. Ada apa sih? Kamu pakar hukum kita. Jangan bilang kamu baru menyadari. Aku lebih menarik dari hukum pidana ya. Aku masih ada urusan di kantor hukum, saya pergi dulu. Kan sudah nyampe di sini. Ganti lagu. Acia bikin pengap, aku keluar ambil nafas segar. Kiu. Semua karena kamu, kakek tidak mau ngakuin aku, kakak juga tidak lihat aku. Kalau kamu hancur reputasinya, apa mereka masih mau mengelilingi kamu? Tadi di bar terlalu berisik. Ada apa malam ini? Cepat sekali cari aku ya. Di dalam penghaluan yang diirinkan Niki, ada kamera mikro. Dia ini orangnya tidak sederhana. Dia sedang memantau pergerakan kita. Tidak mungkin. Kamera mikro terlalu berlebihan. Apa ada kesalahpahaman? Aku rasa Xiaoming sepertinya. Bukan tipe orang seperti itu. Pokoknya aku akan cari bukti, buktikan dia bermasalah. Jauhi dia. Kamu tega ninggalin aku sendirian di sini? Selamat ulang tahun. Tapi, memang seharusnya aku lebih percaya pada Kiu. Pengacara Ki, puas dengan hadiah perkenalan dariku? Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan ini. Tentu kamu tidak akan mengerti. Anak emas seperti kamu mana mungkin paham. Rasanya dibuang keluarga, dibenci keluarga sendiri. Kamu juga tidak pernah tahu apa itu dibenci seperti anjing. dan aku? Pasti akan membuatmu merasakan penderitaan ini juga. Apa ada masalah antara kita? Kamu akan tahu. Pengacara Ki, aku tidak tahan lagi. Pembunuh anak perempuanku masih bebas berkeliaran. Aku ingin ikut anakku saja. Paman Su, tunggu sebentar. Kesempatannya akan segera datang. Kiu, kamu mau keluar ya? Pelaku perundungan terhadap Su mau keluar negeri. Paman Su sudah tidak sabar. Aku harus gunakan cara yang lebih keras untuk hentikan pelaku kabur. Ki Yu menerima uang tutup mulut 3 juta. Dia bilang akan bantu hukum pelaku. Sebenarnya dia menipumu. Keluarga si preman sekolah itu akan segera mengirimnya ke luar negeri. Apa katamu? Aku selama ini anggap dia orang baik. Tenang. Aku akan bantu kamu. Kamu pergi ke kantor hukum cari dia.
Buka siaran langsung dengan HP, ungkap kejahatannya ke publik. Lihatlah semua. Inilah pengacara bernama Q. Penipu ulung. Dulu dia tipu aku bilang. Akan hukum pembunuh anakku. Hasilnya? Terima uang haram, sampai sekarang pembunuhnya masih bebas. Katanya, si preman sekolah yang sakiti anakku mau keluar negeri. Pengacara anjing seperti kalian pantas mati. Menipu aku. Aku tidak terima uang mereka. Aku sedang bantu cari bukti yang konkret. Aku tidak mau dengar pembelaan penipu. Kamu bantu pembunuh. Berarti kaki tangan, juga pembunuh. Pengacara penipu seperti kalian pantas masuk neraka. Minggir, aku tidak pukul perempuan. Kamu yang minggir. Nona ini justru kuku laki-laki. Tahu? Ini, Q adalah pengacara dengan gaji puluhan juta per jam. Dia tidak menagih biaya konsultasi spesial pun dari kamu. Kalau dia benar-benar ingin cari uang. Kan bisa saja tidak menerima permintaanmu ini? kalian pasti akan mendapatkan balasan. Paman Su, percayalah pada kami. Beri kami sedikit waktu lagi. Kami akan bantu kau dapatkan keadilan. Kan Q? Percaya pada pengacaramu. Tunggu aku. Q tunggu sebentar. Q, nerakamu baru saja dimulai. Gunakan semua kekuatan yang kita punya. Jangan biarkan anak-anak yang bullying Su Xiaotang keluar negeri. Mengerti, Tuan Muda. Selain itu, ada beberapa kekuatan lain. Akhir-akhir ini, seolah-olah menargetkanmu. Apakah perlu kita bersihkan sekaligus? Tidak usah, aku bisa tangani sendiri. Baik. Ini dia. Keluar saja, aku ingin sendirian sebentar. Ini bubur seafood panas mengepul, segar sampai membuat lidahmu copot. Keluar, aku tidak mau makan. Bagaimana bisa tidak makan? Buka mulut. Minum lagi 1 suap. Kalau tidak mau makan, itu ada masalah dengan pemikiranmu. Lagi pula, Kalau tidak kenyang, dari mana dapat energi untuk marah? setelah kau kenyang, kau tidak akan sakit. Kalau kau tidak sakit, Baru ada orang yang bayar gajiku, kan? Tenang saja, meskipun rekeningku dibekukan. Aku tidak akan menunggak gajimu. Jam tangan ini cukup untuk bayar gajimu 3 bulan. apakah aku Jiang Yue orang seperti itu? Lagi pula, Kalau kau benar-benar menunggak gajiku, bagaimana? Nanti aku akan hitung bunga 3% per hari. Lama-lama bunga akan berkembang biak berkali-kali. kau harus menyerahkan seluruh hidupmu padaku, kan? Aku cuma bercanda. Jangan diambil serius ya. Bulu mata rontok. Untuk apa kau tutup mata? Q kau mempermainkanku, ya? Kembalikan padaku. Kembalikan. Kakak, aku ukir namamu di tempat yang paling dekat dengan jantungku. Tapi kenapa kau selalu melihatnya? Kalau begitu jangan salahkan aku, Q. Sudah waktunya kau merasakan rasanya, ditinggalkan oleh semua orang. Bos Xiao, aku sudah menyiapkan semua rencana. Kali ini, gunakan semua kekuatan keluarga Xiao, buat dia duduk di penjara sampai mati. Sudah tak bisa jadi penerus keluarga Qi lagi. Kamu bisa kan? Aku takkan lewatkan kesempatan ini.
Kak, gimana kabar pengacara Ki? Aku belum ketemu dia. Kakak juga jangan terlalu sedih. Sebenarnya, soal pengacara Ki terima uang, mungkin ada cerita lain. Aku dengar, 3 juta itu, pengacara Ki mungkin dipaksa baru terima. Soalnya pengaruh lawannya di Haicheng sangat kuat. Pengacara Ki susah melawan. Jadi wajar saja. Kamu tahu kok jumlahnya 3 juta? Aku tak sengaja dengar pengacara Xiao sebut. Juga kurang jelas dengar, tak tahu benar apa enggak. Selain aku dan Kiyu, nggak ada yang tahu. Jumlah slotnya, pengacara Xiao juga nggak tahu. Cheng Mingqi, Kamu benar-benar nggak ada masalah? Kiyu, di arsip kantor hukum. Dia simpan rekaman bukti buat buktiin dia bersih. Beneran? Bagus banget. Kiyu si licik tua, ternyata masih simpan kartu as. Iya, makanya aku sekarang harus buru-buru balik ke kantor hukum. Ambil itu. Kak, aku temenin aja. Soal penting gini. Makin banyak orang makin aman. Oke, makasih ya. Harus dapat rekaman itu sebelum dia. Oh iya kak, tadi Kak Hong nelpon bilang suruh kamu cari dia di kantor hukum. Aku lupa kasih tahu. Oh, aku cari Kak Hong dulu deh. Kamu ingat pohon hoki yang kamu siram sampai mati itu? Udah gini-gini masih ngomongin itu? Lagi pula aku nggak sengaja. Pas ketemu orang tua preman sekolah, aku rekam. Rekamannya sembunyi di bawah pot. Terus, ingat ya. Siapa yang akhir-akhir ini tertarik banget sama bukti? Dia yang bermasalah. Hang. 1. Xiaoming, kamu ngapain di sini? Cari apa? Nggak apa-apa. Aku mau balikin beberapa berkas kasus, terus pergi. Hang, Oh iya kak, bukti yang kamu bilang tadi di mana? Kamu rencana ambilnya kapan? oh bukti itu ya, ada di... Aku lupa, deh. Tapi nggak apa-apa. Nanti ketemu Kiyu lagi. Tanya aja lagi. Lagian, nggak ada yang bakal nyuri. Bener kata kakak. Kalau gitu, nggak ada hal lain. Aku duluan ya. Hang, Cheng Mingqi memang bermasalah. tapi kenapa dia menjebak Kiyu? Kiyu, aku serahkan buktinya. Kamu bisa keluar, kan? Jangan bergerak. Belum ke tembok besar, belum jadi pahlawan. Keluar penjara, hilang sial. Habis sial, rezeki datang. Di mana-mana ada yang melirik. Kamu, ngapain sih? Biarin sialmu hilang. Kan kamu masuk beberapa hari. Oh iya, pulang nanti, pakai daun jeruk bali itu. Mandi yang bersih, biar sialnya hilang semua. Pertama kali ada yang perhatian banget ke aku. Kenapa sih tiba-tiba ngomong gitu? Bikin salah paham. Aku pergi dulu. Kiyu, Aku ada hal yang sangat penting buat dibicarakan. Apa sih? Harus tutup pintu gini? Jangan-jangan dia mau nembak aku? Maaf, aku salah sangka sama kamu. Cheng Mingqi dia emang bermasalah. Cuma gitu doang? Kamu nggak tahu. Di
tingkah laku Cheng Mingki belakangan ini sangat mencurigakan. Ada kamera mikro di pengharum ruangan. Dia bahkan sengaja cari bukti. Sudah kucek, dia dikirim Xiao Xinji. Kamu, masa masih biarin dia di kantor hukum? Kail panjang, baru dapat ikan besar. Pengacara Ki, kali ini seram juga ya. Tapi tenang saja. Yang bersih tetap bersih. Isu pasti berlalu. Kebenaran pasti terungkap. Seperti identitas palsu, pasti suatu hari ketahuan. Pengacara Ki, maksudnya apa tuh? Artinya harfiah. Magang Ki yang pintar ini, seharusnya gak susah nembak, kan? Xiao Xinji kenapa sih? Kok nggak ada gerakan sama sekali? Keluarga Xiao pada mati semua? Hari ini nggak beres. Bangsat, siapa yang kasih nyali, pakai kekuatan keluarga Xiao? Utak-atik Qiu, sekarang ada 2 proyek penting. Digantung keluarga Qi. Kamu tahu ruginya sebesar apa? Kalau berani ganggu Qiu atau orang di sekitarnya lagi. Kamu keluar dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao nggak butuh cucu macam kamu. Cheng Mingki, jangan bikin aku kecewa. Qiu, Tadi ketemu kepala rumah tangga Qi di pintu. Dia minta aku kasih ke kamu. Tunggu dulu. Kamu nggak penasaran? dia cuma anak magang, kan? Dia mungkin adikku seayah lain ibu. Anak haram keluarga Qi. Apa? Jadi dia deketin kamu, ada maksudnya? Dia nyamperin aku, cuma buat balas dendam ke keluarga Qi, ke aku. Jadi dia deketin aku juga buat merjain kamu? Mungkin gak cuma itu. Mau dia ngaku sendiri? Ada kamera sini. Ada kamera sini. Ada kamera sini. Jadi, butuh kamu temenin aku main sandiwara. Qiu, ternyata beneran kamu terima uang haram. Kamu mati-matian cari bukti, buat bikin diri kamu bebas. Karena takut punya aib, terus kehilangan hak waris, ya? Kamu ngomong apaan sih? Ini kan surat wasiat yang dibantu curi Pak Qi buat kamu. Biar adik tirimu itu nggak bisa gantikan kamu. Mewarisi keluarga Qi, kan? Aku salah lihat orang. Gue udahan. Gue mundurin diri sekarang. Lu, Oh ya? Kakekku yang nggak punya hati itu, ternyata pernah mikirin buat serahin keluarga Qi ke aku? Yang mana mungkin aku lewatin kesempatan langka kayak gini? Ketemu. Kamu. Kalian kok ada di sini? Nyerobot rumah orang, palsuin dokumen, cukup buat masuk penjara 3 tahun. Kamu cuma takut aku rebut harta warisan, makanya fitnah aku. Cheng Mingki, jangan keras kepala lagi. Kakak, kamu juga mau ninggalin aku? nggak ada yang ninggalin kamu. Kamu sendiri terlalu banyak itu. Kamu sendiri yang terlalu banyak ngitung. Rantai bukti udah disinkronin kejaksaan. Xiao Xinji ngajarin kamu. Buat ngelakuin kejahatan, faktanya jelas. Dia juga gak bakal lolos. Qiu, Jiang Yue. Kalian gak bakal bahagia. Meski tanpa aku. Kalian juga gak bakal tenang. Bawa ke kantor polisi. Masalah Cheng Mingki udah beres. Selanjutnya, tinggal kasus perundungan di sekolah. Tanpa Cheng Mingki yang ngacau di tengah. Tersangka kasus perundungan udah nyerah diri. Selanjutnya, yang harus diselesaikan adalah kasus kamu. Kasusku. Atas dasar apa kamu mewakili Jiang Yue? Karena aku adalah Qiu, guru dari Jiang Yue. Tanda tangan saja, Bos Yao. Tuntutan kami sederhana. Deklarasi kesepakatan bersama, pembatalan kontrak secara damai. Wah, pengacara Qi sungguh berwibawa ya. Kontrak Jiang Yue. Hitam di atas putih tertulis, denda ganti rugi 352 juta. Bagaimana bisa damai? Kamu yang ganti rugi untuknya?
Prasyarat denda ganti rugi adalah kontrak yang sah. Pasal 17 dalam klausul Anda diduga merupakan klausul sepihak. Saya telah mengajukan banding ke Komite Arbitrase Tenaga Kerja. Pengacara Ki, saya benar-benar penasaran. Kepadamu sehingga kamu begitu setia membantunya? Tanda tangan saja, Bos Yao, buang-buang waktu saya. Tidak akan menguntungkanmu. Aduh. Aku tahu, Jiang Youwei. Meski sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi wajahnya memang cukup cantik. Pasti dia melayanimu dengan sangat memuaskan di ranjang, ya? Qiyu, berani-beraninya kamu memukul orang. Aku akan menghancurkan karir hukummu. Tidak, akulah yang akan membuatmu dan Jiang Youwei membatalkan kontrak secara damai. Ingat, selain menjadi pengacara andalan firma hukum Zhao Yu, aku juga adalah calon penerus keluarga Qi. Kamu pikir keluarga Xiao akan berani, demi kamu, membuat marah keluarga kami? Qiyu, kalau bukan karena kamu lahir di keluarga Qi, kamu pikir kamu benar-benar lebih hebat dariku? Lalu, bisa terlahir dengan baik juga adalah salah satu kemampuan. Sejauh ini, kamu kalah. Kak Wei Wei, cepat datang, lihat gaya kedua orang itu. Sepertinya hampir berkelahi. Pengacara Qi terlihat sopan dan lembut, pasti mudah diintimidasi. Kamu lanjut pantau, aku segera sampai. Qiyu. Kenapa kamu sendirian datang mencari Xiao si anjing itu? Bikin kaget aku. Kalau kamu ada apa-apa, aku bagaimana? Kamu kasihan padaku? Iya, aku kasihan padamu. Aku suka kamu. Aku juga. SSST. Halo, halo. Nona Jiang, Xingyao Entertainment telah berdamai dan membatalkan kontrak denganmu. Dan mereka setuju untuk membayar ganti rugi 5 juta kepada Anda. Oh, baiklah. Aku mengerti. Xiao Xinji benar-benar setuju untuk membatalkan kontrak secara damai denganku, bahkan dia mau memberiku kompensasi. Ganti rugi 5 juta untuk pembatalan kontrak. Matahari terbit dari barat, ya? Kamu, kan? Qiyu, ini pasti ulahmu, kan? Mau tahu? Hang. Ikut aku ke suatu tempat, nanti ku beritahu. Mau bawa aku kemana? Tutup matamu, aku kasih hadiah. Kamu mau apa? Aku mau kasih kejutan. Apaan sih? Selamat dibuka. Selamat. Sukses untuk pembukaannya. Qiyu, kamu bikin aku malu banget. Kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Kalau gitu aku bakal pakai baju yang paling aku banggakan. Hari sepenting pembukaan ini. Cuma pakai baju ini? Malu-maluin banget. Jiang, bukankah kamu selalu ingin punya agensi bakat? Mulai sekarang, aku jadi penasihat hukum sekaligus investormu. Tapi ingat ya, modalnya harus kamu kembalikan 2 kali lipat. Qiyu. Kenapa kamu baik banget sih? Lumayanlah. Rezeki. Lihat, suka nggak? Yu Yue Chuan. Selamat ya.
Yue Chuan. Kiyu. Kamu jahat banget. Kenapa sih? Nggak izinin aku pakai baju andalan? Nanti make-upku luntur semua nangis. Luntur. Tetap Jiang Yingju yang paling cantik. Cium, cium dong. Kiyu. Kamu. Kenapa kamu bantu aku sebanyak ini? Gimana caranya aku mengungkapkan perasaan ke Jiang agar lebih serius? Malam ini ke rumahku. Berani nggak? Berani. Pengacara Ki. Kamu mau duduk di sini sampai kapan? Jiang Yue. Sebagai apa aku melakukan hal seperti ini denganmu? Tunangan. Selamat pagi, tunanganku. Pagi. Aktris Jiang, kamu mau kabur kemana? Mau. Ingkar janji? Nggak kok. Ayo kita cepat-cepat bangun. Kenapa? Kalau terus di kasur, aku takut. Aku akan menggoda kamu. Hari ini Sabtu, kita punya banyak waktu. Aku salah, ya? Aku salah. Hari ini masih ada kerjaan. Tolong dong. Oke. Aku juga ada urusan. Kamu pergi saja. Kalau ada masalah, kasih tahu aku duluan, kita hadapi bersama, ya? Baik. Aku kirim orang jemput kamu, ada yang mau dibicarakan. Hah, sok-sokan orang kaya. Kali ini mau apa panggil aku? Tuan Jiang, silakan duduk. Hari ini panggil kamu, biar kamu ketemu anak, ngobrol-ngobrol. Bagus. Jiang Yue. Kamu mau surat anak durhaka itu ketemu aku? Bagus. Aku lagi cari dia buat minta pertanggungjawaban. Panggil dia, jangan buru-buru. Dia sebentar lagi sampai. Nona Jiang, Tuan menyuruh kami menjemput Anda. Kiyu. Kamu duluan, aku ada urusan sebentar, nanti ketemu. Mi. Tuan muda, Xiao Xinji rencananya mau ambil alih perusahaan agensi Nona Weiwei. Kalau gitu, gabungkan dua perusahaan itu, segera lakukan. Kok kamu bisa di sini? C. Kamu anak durhaka. Aku besarkan kamu, kamu malah bersama. Pengacara itu bohongi aku. Kalau hari ini kamu nggak kasih uang, aku cekek kamu. Berhenti. Besarkan aku? Dari kecil sampai besar, selain judi, mukulin orang. Kamu ngapain lagi? Ibu gimana matinya? Kamu nggak ada perasaan, ya? Yowei. Ada orang tua di sini, mana boleh yang muda bicara begitu. Kalau nggak tegas,
malah jadi masalah. Belajar yang baik. Begitukah caramu memperlakukan anak kandung sendiri? Kamu pantas jadi ayah? Kok aku gak pantas? Dia kan anakku, nyawanya aja dari aku. Anak perempuan buang duit, mati aja gak apa-apa. Itu urusanku, gak ada hubungannya sama kalian. Wajar aja. Ini udah abad 21, bahkan aku yang tua ini. Tahu laki perempuan itu setara. Ngebesarin anak perempuan lebih berharga dari anak laki. Kamu punya anak perempuan cantik dan hebat. Masih bilang buang duit? Dia Jiang Yowei. Mulai dari nol jadi top, bangkit lagi pamer kemampuan. Orang gagal kayak kamu butuh berkumpul berapa turunan. Baru pantas jadi ayahnya. Gak disayang udah gitu. Masih disia-siain. Gak takut kena petir? Hidup selanjutnya jadi binatang. Ih jijik. Kenapa? Karena aku ayahnya. Sekarang siapa yang gak tahu? Dunia hiburan banyak aturan tersembunyi. Duitnya. Itu kotor. Aku pakai duitnya. Wajar dong. Itu udah ngasih muka. Bicara kayak gitu, kelihatan gak punya tulang punggung. Simpan tulang punggung juga gak guna, patahin aja. Biar seumur hidup gak bisa lari-lari lagi. Abis itu lempar ke panti jompo, gak mati aja udah. Aku salah. Aku gak akan cari dia lagi. Maafin aku kali ini. Kakek Ki serem banget gayanya. Ini tekanan orang berkuasa ya? Kakek Ki, ada apa cari aku? Kenapa kakek bantu aku? Kamu adalah cewek yang disukai Kiyu. Aku percaya sama seleranya. Kiyu itu anak. Dari kecil udah punya pendirian, hidupnya juga susah. Kamu baik-baik aja sama dia ya. Oke, kakek Ki. Kakek gak ngapain kamu, kan? Gak. Dia panggil Jiang Dahai. Aku ketemu ayahnya yang tukang judi itu, emang. Orang yang gak berkelas. Jadi kakek tahu ayah Wei Wei kayak gimana? Sengaja panggil buat mempermalukan Wei Wei ya? Ini yang kakek bilang kado pertemuan? Kakek suka banget ngatur hidup orang ya? Kiyu, bukan kayak yang kamu kira. Jangan emosi dulu. Kalau bukan aku yang atur hidupmu, kamu Kiyu gak tahu jadi kayak gimana. Kamu harus bersyukur lahir di keluarga yang tepat. Kiyu, kamu salah paham. Kakek beneran gak? Ngapa-ngapain aku, malah ngebantu aku. Kakek, maaf. Yang Master, kamu benar-benar salah paham sama Tuan. Tuan cuma keras di mulut, lembut di hati. Sebenarnya dia sangat peduli sama kamu dan Nona Jiang. Selalu ada orang yang dikirim buat lindungin kalian. Kalau nggak, kamu pikir Xiao Xinji bakal gampang banget ngalahin? Keluarga Xiao nggak bakal ambil tindakan? Sudah, ayo kita pulang. Ada apa? Wei Wei. Aku takut kakekmu juga bakal membelenggumu. Lebih takut lagi sama diri sendiri. Gak bisa melindungimu. Aku pengen kamu bisa tumbuh bebas. Bukan kayak ibuku dulu. Seumur hidup dibelenggu aturan keluarga besar. Nggak apa-apa, Kiyu. Sayang, kakekmu baik banget sama aku. Nggak apa-apa. Kakekmu. Bantuin aku nyelesain masalah Jiang Dahai. Dia nggak bakal ganggu aku lagi. Nggak apa-apa kok. Beberapa hari lagi adalah hari kematian ibuku. Mau temenin aku?
Nengok ibuku nggak? Tentu aja mau dong. Aku bakal kasih tahu dia, anaknya itu orang terbaik di dunia ini. Dan sekarang dia punya tunangan yang juga terbaik. Sudah, jangan nangis. Makam Ibu Jiang Niantang. Rumput Jiang Niantang. Ibu, halo. Aku ini menantumu. Kiu sekarang hebat banget. Buka firma hukum. Bantuin banyak orang dapetin keadilan. Dia juga buka perusahaan yang sukses. Hah? Tuan muda udah dewasa. Iya. Siapin dokumen pengalihan saham. Siap. 2. Tenang aja. Aku bakal jagain dia baik-baik. Masalah dana, aku bakal bantu cari cara. Jangan cemberut gitu. Standar tinggi, tuntutan tinggi, bener-bener boros duit. Padahal anggaranku udah cukup bagus. Tapi pas mulai syuting, langsung nggak kebendung. Tenang aja. Tuan muda, Nona Jiang, Tuan suruh aku kasih sertifikat hak milik perusahaan bintang Stan Loli. Sama dokumen pengalihan saham grup Ki ke kalian. Tuan bilang, kalian berdua udah lulus ujian. Inilah yang pantas kalian dapatkan. Arsip. Kiu, kalau begitu sekarang kamu bukan cuma pemegang saham utama perusahaan kita, kamu juga pemegang saham utama keluarga Ki, putra mahkota Hai Cheng yang sejati. Kalau begitu sekarang aku tidak bisa memanggilmu pengacara Ki lagi. Aku harus memanggilmu Bos Ki. Kamu juga bos wanita yang hebat. Kita ini gabungan yang kuat. Betul. Kita bisa disebut pasangan unggul super hebat. Gimana? Wah. Nama yang kamu kasih, benar-benar semakin sulit dinilai. Kalau gitu kamu yang kasih nama. Kalau gitu kita disebut kombinasi unggul saja. Selamat datang di konferensi pers film baru saya. Selanjutnya, silakan tanyakan apa saja. Wartawan, Nona Jiang, film Kapal Karam yang baru saja box office laris. Konon karakter pria utamanya terinspirasi dari pengacara Ki. Bolehkah saya bertanya, kapan kalian menikah? Saya bisa bantu pindahkan kantor catatan sipil ke sini. Menikah? Itu tergantung. Kapan pengacara Ki mau menikah denganku? Lamar? Saat lamaran, pasti kami siarkan langsung. Jiang Yue. Kamu bekerja sama dengan keluarga Ki merebut perusahaanku, membuatku diusir dari keluarga Xiao seperti anjing terlantar. Hari ini salah satu dari kita harus mati. Aku atau kamu. Sangat senang bisa dapat penghargaan ini, menurutku juga. Layak mendapatkannya. Kak Wei Wei, cepat ikut aku. Mau kemana? Aku belum selesai diwawancara. Mau kemana? Aduh, Zen kamu kenapa sih? Pesta perayaan kan? Jam 7 malam. Jadwal acara berubah dadakan, kalau terlambat. Bisa ketinggalan waktu baik, pengacara Ki akan membunuhku. Waktu baik apa? Liftnya kok lama banget. Ada jadwal, aku tidak tahu. Ayo cepat, waktunya hampir habis. 5, 4,
Kamu lagi ngapain? 2. Teman sekelas Jiang. Keluarga masalah kuliah dan tidak salah. Teman dekat teman sebangku tipe idealku harus tampan. Harus pintar, tapi juga mau dibully tanpa berani melawan. Hiu yang berusia 18 tahun, nggak tahu cara menghargai. Hiu yang sekarang pengen ngejawab pertanyaan itu. Dulu kamu bilang, tipe idaman harus ganteng. Harus pintar, mau dibully kamu tapi nggak boleh melawan. Itu kan persis deskripsi advokat Ki. Iya, bener banget. Advokat Ki cocok banget. Dengan tipe idaman Wei Wei. Mau nggak, tipe idaman ini jadi permanen? Iyain aja. Dulu ngapain aja sih? Waktunya udah pas. Selamanya. Kali ini, gantian aku yang kejar cahayamu.